semuanya, kembali bersama Ra di Pikiranku Podcast. Apa kabar nih kalian semua? Aku harap sih kalian baik-baik aja ya. Dan buat kalian baru pertama kali dengerin podcast aku ucapkan selamat datang. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang berbagai topik yang menarik, dari yang bercanda sampai yang serius. Jadi akhirnya kita bisa bertemu lagi. Aku selalu menunggu momen gimana kita tuh bisa ngobrol bareng lewat Pikiranku Podcast. Aku selalu ngerasa seneng, bahagia saat setiap kali bisa ngobrol bareng kalian. Kalian kayak pendengar yang selalu aku butuhin, yang bikin aku ngerasa didengar dan dihargai. Jadi teman-teman, di episode kali ini kita akan bersama seseorang, yaitu Ale. Mungkin kalau kalian mendengarkan episode sebelumnya, kalian sudah berkenalan dengan pria ini. Dan di sini aku dan Ale akan bahas sesuatu yang mungkin dari kalian tuh lagi ngerasain momen inilah. Dan mungkin kalian juga pernah melakukannya, yaitu kita akan bahas tentang PDKT. Kayak awal sebuah perjalanan pacaran lah, ya nggak, Le? Iya, boleh. Jadi gimana nih, Le, kabarnya nih setelah kita membuat episode kemarin nih? Kabar gue baik. Untuk saat ini, alhamdulillah baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi kabar lu gimana nih? Kabar gue sih mungkin cukup lah. Cukup apa? Cukup rumit. Cukup rumit. Rumit. Karena gue ngerasa kayak, Nggak. nih gimana ya? Gue nggak ngerasain seneng, gue ngerasain sedih. Kayak udah gitu loh. Oke, nggak apa-apa. Namanya kan hidup, naik Yang turun. lain juga hidup. Ya udah jalanin aja. Yang penting kagak mati ya, Le. Betul. Yang penting jangan lupa makan ya, Jess. Ya betul sekali. Jadi, Le, hari ini kan kita mau ngomongin PDKT nih. Gue yakin Oke. lu pernah ngerasain PDKT kan? Pernah dong. Ya. PDKT itu pernah. Terus kita bakal bahas nih, awalnya kita bahas kayak apa ya enaknya? Oh, mungkin kita bakal bahas kayak kenapa sih PDKT itu penting, Le? Kenapa PDKT itu penting nih? Kenapa tuh Mas Ale? Menurut Mas Ale nih. Kalau menurut gue sih PDKT itu penting karena lu akan mengenal pasangan lu nanti itu seperti apa dan bagaimana. Lu harus tahu dulu dong sebelum betul. lu menuju peperangan, lu harus tahu Anjir, medan peperangan. perangnya kayak apa. Yoi dong. Boleh. Benar. Gue setuju banget nih. Kayak Jadi, buat pengenalan lebih dalam biar kayak kita tuh juga menilai kecocokan kita nggak sih? iya, kayak Bener kan? ini tuh pasangan ini tuh cocok gak sih sama gua gitu. Kayak kalau episode sebelumnya mungkin di kejadian Jaki itu dia kan ngalamin ketidakcocokan gitu dan dia sempat kalau di menyinggung PDKT karena kecocokan. PDKT. Kan kalau kisah Iya sebelumnya kan Jaki kan merasa kecocokan. Merasa ketidakcocokannya kan setelah pacaran. Nah itu kan maksud gue, itu kan PDKT secara virtual. Dan mungkin kita sekarang bahas tentang gimana sih PDKT secara real life. Atau yang secara tatap mata gitu loh. Betul. Kayak gitu. Dan menurut gue balik lagi guys, kayak itu beneran penting banget ya buat PDKT. Untuk tahap pacaran itu penting banget PDKT. Iya, betul. Karena kayak PDKT itu kesempatan buat kita tuh mengenal sesama lebih dalam. Kayak kita tuh jadi tahu lebih kepribadian, kebiasaan, hobi, dan nilai-nilai yang kalian tuh pegang gitu loh. Kan dari situ juga Iya. nih kita bisa ngeliat Iya, apakah ini orang tuh cocok sama kita. Terus kalau perbedaannya tuh kalau dari kita kan saling melengkapi kan. Jadi kita tuh kayak nyari betul. perbedaannya tuh terlalu besar atau enggak. Ya, Kayak betul misalnya banget. nih omongnya gue sama Ale nih, Ale suka adventure tapi gue tuh lebih suka santai di rumah. Jadi ini tuh bisa jadi bahan pertimbangan gak sih, Le?
Ya betul, itu banyak juga yang dialamin sama teman-teman gue ya. Mm, Kalau gue sih dari awal karena mau nyari yang bisa bareng-bareng gitu. Kayak gue mau jalan ke, misalnya kita mau naik gunung atau mau ke sawah gitu-gitu. Dia suka pemandangan sawah, gue juga gitu. Itu dari awal gue udah memang menetapkan itu. Dan juga banyak teman gue yang terjebak dengan kesukaan pasangannya gitu. Kayak dia suka, wah gue suka ke pantai nih, tapi pasangannya tuh suka naik gunung. Itu kan jadi perdebatan kita kan, kayak padahal gue suka pantai nih, tapi cewek gue suka gunung atau cowok gue suka gunung nih, gimana ya caranya ya? Dan itu pasti bakal jadi kebingungan ketika pas pacaran nyari jalan tengahnya gitu. Dan gue mau nanya lah, lu kesukaan lu apa sih, dan apa yang ingin lu jadikan hobi lu ini dan hobi pasangan lu ini jadi satu gitu. Kayak misalkan kayak temen gue ada yang ke perpus bareng, atau main biliar bareng, atau main game gitu lain sebagainya. Dan lu nih apa sih? kalau Lu gue apa pribadi ya, yang kalau lu gue pengen? pribadi ya, kalau gue sih kalau hobi-hobi gue kayaknya nggak bisa dijadiin bareng. Masa gue make upan, dia meluk make upan, kan nggak lucu. Ya, Nggak lucu itu kan dong. gak lucu dong. Nggak lucu. Ya, Gue fashion show, dia fashion show, nggak lucu. Kecuali ya. dia masih, karena sejauh ini cowok model yang gue kenal sama agensi sama sekolah itu tuh kayak boti semua gitu loh, kayak nggak mungkin. Jadi gue lebih bakal nyari cowok yang dia itu sama-sama nggak suka alam, Oke. Sama-sama yang suka alam. nggak suka. Oh, nggak suka malah. Oke. Iya, pokoknya kalau mau main jalan nih mending kayak ke tempat tertutup aja, nongkrong atau apa gitu. Oke. Lu tahu nggak kenapa? Nongkrong di kafe. Kenapa tuh? Nah, Kenapa emang? jadi nih kalau gue nih ke pantai nih, kalau lu pernah ngeliat SG gue, lu pernah nggak ngeliat SG gue yang ke pantai tapi pakai payung? Enggak, gue enggak. Gue belum lama ini lah. Jadi kayak waktu itu gue tuh kayak kalau gue ke alam nih, ya udah gue foto-foto doang, abis itu neduh. Karena kalau umpamanya gue kena alam nih, terus gue kena sinar matahari, nih muka gue tuh bener-bener merah, bener kayak gitu, terus kayak panas, sakit di gue tuh kayak sakit gitu loh. Iya, ngerti. Nggak bisa gitu loh. Berarti lu nyari cowoknya yang tipikal kayak diajak ke mall gitu ya? Suka nge-mall atau suka ke Kalau tempat-tempat nggak yang nonton atau nggak tertutup, ngafe, kayak ya udah duduk manis, atau nggak di rumah Netflix and atau chill. activity gitu, kayak gimana ya? Kayak main biliar atau main game gitu, nyari yang main Boleh. game bareng gitu. Boleh. Apa? Game apa? The Sims. Membangun rumah. Roblox. Oh, Roblox, boleh. Game adik-adik ya. Game adik-adik. Gila banget. Bagi yang dengerin Ara itu mungkin main Roblox bareng bisa, mungkin main Roblox bareng bisa. Kayak gitu kan. Ya maksud gua kan balik lagi kan, ketika lu punya activity bareng, lu akan mewarnai Iya, bener. mewarnai romantisme lu lah, hubungan Iya. romantis lu. Kayak gitu loh. Tapi kalau mamanya pertanyaannya gue balik nih, ya kan? Apa tuh? Kalau gue tanya, kayak mamanya, lu PDKT nih sama orang, ya kan? Lu bakal nyari yang pecinta alam atau enggak? Gue sih ngikut ya orangnya, sumpah. Karena gue orangnya tuh diajak. Gue tipikalnya gini, gue nyari pasangan yang bisa diajak dan dia bisa mengajak, ngerti nggak? Dalam satu sisi gini, gue bisa ngajak dia, oke, ayo kita main biliar bareng yuk. Oh yaudah, dia mau gitu. Terus dia ngajak main bulu tangkis yuk, ayo. Gue tuh lebih kayak gitu, karena menurut gue lebih seru gitu loh, ngerti nggak lo? Kayak lebih seru, jadi kita banyak aktivitas yang bisa kita cobain gitu loh. Enak ya Kalau kayak gue gitu. ya, Enak ya kayak gitu. Tapi lu mau nggak gue ajak ke ini, ke sumur? ke SeaWorld, Ke sumur. sumur mau lah, tongkrongan gue di kali ngapa? Orang gue nyawa. Lu Kalau kagak gue bocah kagak nyawa. gatel. Apa? Gatel tuh.
Kagak, udah biasa. Dari kecil kan mainannya udah di kuburan, di kali sunter. Kalau ada yang tahu kali sunter ya, di belakang, nah itu kali sunter tuh. Ya, tuh kali sunter. Itu. Kalau gue mah gitu sih, Ra. Apa aja gue, ayo. Yang penting satu, positif lah. Karena jujur ya, kalau gue tersesat masih ya pasangan gue tersesat juga kan gitu. Sama sempet dulu gue tuh kalau ada nih cewek yang mau diajak main bola di kuburan, gue sembah sujud. Sumpah, gue dulu tuh kecil ya, gue sama Bagas, sama Tian, sama gitu, sama yang lain-lain, gue main bola di kuburan. Enggak, pertanyaan lu ngapain di kuburan anjing, emang gak ada lapangan apa? Kita nggak punya lapangan, di rumah gue tuh nggak ada lapangan bolanya tuh kecil, itu di kuburan. Sumpah. Cari guys, jalan Kober, gang Kober, fix. Itu kuburan Kober. Itu kita main bola situ, nginjek batu nisan, kalau ngambil bola takut. Sumpah, gua sama Bagas sama Tian waktu kecil lah, waktu SD, waktu 1 SD takut guys. Sumpah, pohon beringin gede, gila. Itu kalau ada cewek yang diajak main ke kuburan mau, fix gua sembah sujud. Gue nikahin langsung, demi gila. Enggak, pertanyaannya kenapa anjir? Kalaupun ada nih cewek nih ya, dia pasti transgender itu. Betul. Pasti nggak bakalan ada yang mau kan, cuma ya mungkin balik lagi ya, PDKT itu kayak, makanya yang gue bilang guys, kayak gimana ya, kayak lu tuh harus tahu posisi juga gitu loh. Kayak masa ya cowok lu diajak cewek lu diajak main bola di kuburan, kan nggak logis gitu loh, itu bodoh gitu. Jadi ada hal yang, makanya kan yang gue bilang positif gitu, kayak positif untuk intelektual kalian atau untuk aktivitas kalian, untuk mengurangi stres kalian, kayak gitu-gitu loh. Itu yang harus kalian perhatiin. Karena berpacaran, balik lagi, berpacaran itu kompleks. Dan gue orangnya kompleks untuk PDKT. Kalau lu, menurut lu kompleks nggak? Dalam artian gimana nih? Kayak lu memikirkan sampai jangka panjang kah? Kan karena ada orang, ya salah satunya gue yang mikirin kalau PDKT itu bisa nggak sih sampai jangka nikah atau sampai mati bersama lah gitu. Lo pernah ketemu sama orang yang ya udah gue PDKT buat pacaran, bukan buat nikah ya? Lo pernah ketemu? Nah, gue salah satu orangnya. Karena menurut gue kayak apa ya, belum saatnya, Cok. Karena kayak ya lo tau lah ya, umur gue berapa anjir. Iya. Ya masih adik-adik ya guys. Kayak kalau gue kayak mikir mau nikah anjing kebelet gue. Enggak, kayak ya udah buat pacaran aja dulu, buat have fun gitu, buat happy lah. Bener kan? Buat happy, oke? Acep-acep. Enggak. Allah, buat acep-acep. Enggak. Ara mulai nakal ya, Kis. Enggak, soalnya gini loh, Le. Kan menurut gue ya, untuk PDKT nih. Karena sebenarnya gue juga bingung, Le, kalau mau PDKT tuh kayak kadang orang yang gue demen gak demen sama gue, orang yang demen sama gue kayak gue gak demen, kayak pasti tuh kayak apa ya, selalu gak berhasil di situ, kayak jadi bingung mau gimana gitu loh. Oke. Ngerti. Paham kan? Kayak Paham. ada aja yang kayak gak cocok, entah itu kayak soal kepribadian atau gimana. Tapi kalau bisa nih, mau ya sampai nantilah. Tapi kayak masih jauh, Cok. Kayak mamanya nih, gue PDKT nih untuk jalur serius ya. Ya kan? Jalur serius nih. Berarti gue pacaran dia berapa tahun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 tahun lah. Nyicil mobil anjir. Kan lu enggak? Betul. Iya dong.
Bener dong. Kecuali lu kan umur lu udah tua. Monyet. Gila banget. Umur gue udah tua. Umur lu berapa ya? Masih umur 18, yes. Dih. Ini Lu nggak lihat rambut gue masih tebel gini? gila. Tebal gimana habis dibotakin? Ya, iya sih. Mungkin masalah umur juga beda ya. Cuma kan ada juga kayak ada perempuan atau laki-laki yang nyari orang yang udah matang gitu loh. Kayak wah, gue harus nyari yang benar-benar siap gitu loh. Gaya berpacaran yang udah siap untuk menuju nikah. Gitu loh. Iyalah. Ya kan Mungkin orang-orang denger kali kayak mangga kali mateng. Sebanjir. Gue ini maaf ya guys kalau gue rada ngelantur. Bener-bener kayak gue nggak tahu anjir. Full ngelawak ya. Tapi ya gitu, serius bercanda. Soalnya tadi tuh sebenarnya kita ada episode udah rada serius tapi kehapus. Ya maaf aja gitu. Cuma ya gitu, iya balik lagi gak sih kayak lu ada pasti lu pernah kepikiran lah kayak lu nyari pasangan yang kayak gimana sih, suami yang seperti apa gitu loh, spek kayak gimana gitu loh. Betul. Pasti itu kan, kayak lu punya standar apa sih dalam berpacaran atau PDKT yang gitu. Pasti kan perempuan udah punya standar ya, standar kayak harus punya mobil kah, atau attitude-nya bagus kah, atau bagaimana. Dan lu tuh seperti apa? Yang mau sama gue lah. Sesimpel itu lah. Yang mau sama lu. Oke sih, cuma selain yang mau sama lu tuh, lu mau apa lagi? Karena kan kita nggak mungut, kita manusia. Kita akan menuntut suatu saat nanti. Iya nggak sih? Iya dong. Lu, ya gue jujur aja, gue akan menuntut suatu saat nanti. Cuma ketika menuntut lu itu akan berdampak buruk buat pasangan lu, itu lu bakalan menjadi orang yang membuat nilai berpacaran lu menurun. Kalau menurut gue gitu ya. Soalnya gini loh, kenapa gue bilang kayak gitu loh. Gue tuh kayak gak mau berekspektasi sama sesuatu gitu loh ya, nggak mau berekspektasi akan sesuatu. Kayak mamanya ya gini loh. Gimana tuh? Lu ketawa-tawa lu yang nginam. Temen lu itu piano. Itu temen gue lucu soalnya. Soalnya gini loh soalnya kadang tuh kayak gue tuh pengen berekspektasi nih cowok gue ini, tapi kan belum tentu nih orang tuh juga demen sama gue gitu loh. Ya. Kalau standar kan tadi kita udah bicarain ya, tapi kalau mulai kayak buat kayak gitu kayak ya mau sama gue lah, sama yang cukup sama gue doang. Oke, memang nyari ya, memang iya sih maksudnya. Iya kan, lu setuju kan? Apalagi kayak lu gak mau diselingkuhin kan, kayak lu cuma kayak you are the only one gitu. Ya ngerti. Ya udah cuman lo doang. Kayak gimana ya? Kalau masalah selingkuh ya, ini kita udah terlalu jauh nih. Cuma kalau masalah selingkuh kayaknya lebih ke ini deh. Lu nggak mendapatkan apa yang lu dapat dari PDKT-an lu atau dari pasangan lu sih, kalau menurut gue. Ya nggak sih? Iya makanya. Kalau menurut gue, dan lu nggak merasa cukup, balik lagi. Ya makanya jangan berharap. Iya sih. Ya Bener memang dong. jangan berharap. Iya. Dan gue ada contoh kasus temen gue udah diselingkuhin 4 kali. Itu temen gue tuh setianya bukan main, tapi bodohnya juga bukan main juga gitu loh. Kayak kenal tuh. Cuma kan gimana ya? Cuma kan kayak kita balik lagi gitu loh. Lu mau merasa cukup gak sih sama pasangan lu? Dan apa yang pengen lu kejar gitu loh, ngerti gak? Apa yang pengen lu kejar dalam
lo memberi harapan ke orang atau ke pasangan lo itu? Gue balikin deh, kalau lu kayak gimana? Kalau gue tetap menerima gue, Ya sama karena kan? kalau gue nggak diterima, itu gue bakalan ngerasa, oh gue useless banget ya jadi pacar gitu. Jadi kayak ya udah Atau gue pergi useless kan? banget ya. Pergi dah. Kayak gitu loh, kayak ya udahlah cobain, walaupun banyak cobaan kiri kanan atas bawah depan belakang ya. Iya makanya. Cuma ya udah, Cari yang balik apa? lagi ke Yang prinsip kan. cari yang cukup sama cari yang mau sama kita. Tapi kita harus tetap ya harus milih-milih dong. Jangan sampai orang yang mau nerima lu kayak narapidana ya jangan. Iya, kayak kalau misalkan yang kayak kayak napi lagi. Ya itu sih hak ya, mungkin fetish mungkin ya, buat nyari pasangan. Aku mau pasangan yang kayak napi. Oke, terserah kamu. Kayak gimana ya, kalau menerima juga belum tentu, Ra. Karena banyak orang yang butuh, ya kan, banyak orang punya hawa nafsu yang berbeda-beda ya, dan punya ego yang berbeda-beda gitu. Tapi lu nih Apa nih? ada yang komen nih. Apa tuh? Kalau Bang Ale menerima satu orang nggak? Kayak cukup satu orang nggak tuh? Cukup, yakin? Cukup tuh cukup. Serius, gue tuh cukup akan satu orang. Tapi kan lu tahu sendiri, mata jelalatan kemana-mana. Gue nggak bisa bohongin, Cok. Sumpah. gue ngomong jujur sebagai laki-laki. Mata bisa kemana-mana. Tapi gue harus tahu, gue tuh harus pulang kemana gitu loh. Ngerti gak sih? Itu adalah Kayak contoh-contoh lelaki yang saya hindari ya teman-teman. iya. Kayak mamanya nih, Ya, kayak gini loh, gini, soalnya gue gini sebagai loh, laki-laki. nih gue bisa kompak, gue bisa belly dance. Kalau cowok gue masih kayak ngeliat kompak-kompaknya cewek lain ya gue kayak nget nurse. Oke. Sumpah sorry banget gue pip gitu kayak gue kan juga bisa itu loh. Lu udah punya gue kayak masih jelalatan kayak lu babi banget cok, kayak gue itu juga pengen kayak cari yang gitu. Oke. Cuma kan gini, Ra, balik lagi, Ra, yang gue omongin, lu punya mata coy, iya gak sih? Gue ada satu orang yang gue hormatin gitu, ngomongnya gini dong, simple. Lu punya mata, jadi lu mau nggak mau lu bisa ngeliat itu. Dan gimana cara lu ngendalin hawa nafsu doang, udah. Hawa nafsu dan egoisme, udah itu doang. Dan apa ya, gue pasti bilang kok ke pacar gue ya, gue pasti bakal bilang ke pasangan gue. Iya, semua itu pilihan, pasti itu adalah pilihan dan cara gimana lu bertransaksi sama pasanganmu, cara berpacaran. Ini kita kan tadi ngomongin PDKT kan, tapi gue orangnya kompleks, gue ingetin. Iya. Gue orangnya memikirkan apapun dengan jangka panjang. Jadi apa yang udah ditabur dari awal pasti dituai dari akhir. Anjing, bagus. Nih dari tadi nih kita ngomong serius tapi bercanda ya kan. Jadi tadi ngomong serius tapi bercanda. Tapi Yes. ngomongin Kalian bercanda kalau tahu saya pasti bercanda terus. Ngikik. Tapi ngomongin bercanda nih Le ya, lu pernah gak sih selama PDKT itu kejadian lucu gitu kan? Apa? Gitu kayak lu punya nggak pengalaman waktu PDKT dan itu tuh kayak bener-bener kayak lucu dan kayak hah gitu? PDKT lucu ya? Ada. Apa tuh? Deketin orang Cina. Ada deketin orang Cina. Tapi dia nggak nyadar lu Cina. Nggak nyadar. Sumpah itu lucu karena apa? Gue kenal sama dia tuh waktu gue sendiri ke Blok M. Waktu gue sendiri ke Blok M gue kenalan. Dan itu posisinya gue nggak ada pasangan. Gue kenalan. Ternyata gue tahu kalau dia orang kaya. Itu menurut gue lucu ya. Karena gini tuh, kayak
gue nggak expect kalau bakal ketemu sama orang kaya. Why? Bukan orang kaya sih, ya ekonominya di atas gue lah. Karena gue selalu bergaul sama orang-orang yang kaya juga, tapi kaya akan kreativitas. Kayak lu nggak ada duit tapi lu masih bisa hidup gitu. Nah itu. Ya lu nggak ada rokok tapi lu ngambil puntungan-puntungan dan lu bisa ngerokok. Itu orang-orang kayak gitu. Sumpah. Kayak gue tuh karena hidup di lingkungan kayak gitu, Ra. Jadi gue ngedeketin orang kayak gitu, gue ngerasa ih lucu juga ya, kok ada ya orang kayak dia mau deket sama gue. Itu lucu. Tapi gue mundur karena ini gue ceritain aja, karena gue ngerasa gue nggak bisa ngasih kelayakan yang diinginkan sama orang tuanya gitu loh. Karena kan gue pasti bakal ngomong, ah lu kok gini banget sih bang, kok lu nyerah banget sih. Enggak, kalau restu orang tua nggak diinin, kalau restu orang tua nggak bisa ditanggung jawabin, gue bakal mundur. Kenapa? Gue balik lagi. Why? Nggak tahu ya, karena omongan orang tua tuh udah pasti Iya bener ya. mujur. Manjur Iya. ya. Tapi emang lu setuju banget sama itu, Cok. Gue pernah ya. Kayak lu pernah nggak sih kayak PDKT terus emak bapak lu ngomong udah jangan PDKT sama orang. Gue pernah banget anjir. Jadi katanya gue jadi nih. Wah, lu kalau kenal emak gue tuh spek Intel. Gue pernah dideketin sama anak volley nih. Ini kalau teman-teman gue kenal, kalau gue udah baca ngedenger di podcast, kayaknya gue bakal ketawa. Iya. Iya kan? Terus kayak gue ya udahlah, gue kayak mau dideketin, dia effort, dia kayak apa ya, kalau gue kayak gue ngechat nih, kamu udah ke kantin belum? Gue bilang belum. Oh ya udah bentar ya. Terus tiba-tiba ada yang ke kantin bawain makanan, bawain ini, bawain segalanya. Gue ke telepon gue, hai iya gitu. Terus gue cerita ke emak gue, dan emak gue tuh bilang kayak nggak usah lah gini. Terus akhirnya dicari-cari info, gue nggak tahu tiba-tiba apa, emak gue jepret nih bukti ya aneh. Iya. Bapaknya pernah kayak kena kasus selingkuh. Bapaknya problem, anaknya juga iya. Nah, kayak mujur kan? Mujur. Apa kata orang tua tuh mujur. Dan sekarang kan dia kan pacaran sama adik kelas gue kan, dan itu temen gue. Dan dia tuh kayak kalau nggak salah pernah diselingkuhin sekali. Oke. Anjir, tapi lu percaya nggak? Setelah gue tolak dia glow up. Ya percaya aja. Soalnya karena penolakan untuk laki-laki tuh glow up. Awalnya gendut kan, sekarang dia kayak mungkin untuk mendapatkan perempuan lebih banyak lagi. Ya nggak tahu juga, kalau misalkan masalah kesehatan oke juga. betul. Cuma balik lagi ya guys, kayak apa ya, balik lagi masalah ini PDKT tuh ngelihat background keluarga. Sumpah cowok. Betul, sumpah setuju banget. Apalagi kayak kalau mamanya, apalagi kayak tadi nih background keluarganya aja kayak udah selingkuh, udah problem, nggak jauh-jauh dari secara psikologis bakal nyambung kan. Lu juga anak psikolog, lu pernah kan belajar itu. Secara gampangnya gini deh, kalau kita punya mak bapak nih kayak sering teriak-teriak, kita juga bakal sering teriak-teriak kan. Iya. Bener, Pasti kan? Iya, kan? Karena lingkungan gitu yang ngebawa. Lingkungan. Oh iya, sama ini selain keluarga nih buat yang PDKT nih, lu juga kayak harus ngeliatin tongkrongannya. Ya, tongkrongannya gimana? Nih tongkrongannya Mas Ale nih kayak gitu, temen-temennya juga sama. Iya, ya betul. Cuma ya kalau gue ya cuma balik lagi ke orang gitu loh. Maksud gue terlahir di lingkungan ini, gue kasih tahu aja sedikit ya. Gue di lingkungan dimana keluarga gue itu sibuk sama kerja gitu. Jadi kenapa gue punya effort kerja yang tinggi, karena keluarga gue ngedidik gue buat kerja gitu. Kerja boleh tapi ingat keluarga gimana gitu. Dan gue
Dan orang bapak gue mesen kayak, lu kerja boleh tapi ingat lu harus bersosialisasi sama orang, lu harus memperbanyak channel pertemanan lu, karena kalau Betul. nggak kayak gitu lu bakalan nggak bisa hidup. Dan Karena nge-stuck gue di situ aja kan. iya nge-stuck gitu aja. Dan akhirnya itu yang ngebuat gue kayak banyak ilmu gitu loh secara nggak langsung. Dan ini jujur ya, gue masuk psikologi, rata-rata ilmu psikologi udah kepake sama gue dari dulu. Cuman kita Gitu. nggak tahu kan, Cuma kita nggak tahu kayak ini ilmu apa sih kayak gitu. Tapi ketika gue nggak tahu ilmunya itu kayak gue secara nggak sadar itu membentuk habit gue, dan jadinya habit gue seperti ini gitu. Gue bergaul sama siapa aja, gue ya mau yang baik mau yang buruk itu ada, cuma balik lagi itu pembatas diri. Betul. Karena kalau misalkan apalagi anak rantau ya, masalah anak rantau ini balik lagi ke PDKT. Anak rantau terus lu berpacaran itu lu hati-hati juga kawan. Betul. Itu yang masalah seks bebas dan hal sebagainya itu hati-hati. Pendirian tapi itu balik lagi pendirian lagi. Iya, pendirian dan gimana cara kalian mengontrol satu sama lain sama pasangan kalian atau yang pengen PDKT sama kalian. Itu balik lagi. Karena itu benar Ara bilang, lingkungan juga mempengaruhi, lingkungan pertemanan. Jadi kalau teman-teman sering diskotik apa, lu mau pacaran ya udah, lu harus siap menerima konsekuensi di mana pasangan lu nanti bakalan memunculkan habit dalam dunia diskotik kayak gitu. Betul. Bentar, itu benar-benar kayak setuju kan. Lu juga, gue yakin yang denger ini juga setuju karena ini. Dan ini gue sedikit tips, pokoknya kalau lu emang mau pacaran sama orang, lu harus cari bibit-bibitnya dulu kayak ya. Terus lu juga harus kenalin lingkungannya, pertemanannya. Iya, betul. Nggak mungkin enggak, karena kalau kita punya teman gamers nih, kebanyakan teman-temannya gamer semua. Ya, itu benar. Kalau lu pengen cari cowok yang mateng, tajir, lu main golf. Ya, karena orang-orang main golf rata-rata itu orang-orang udah kerja dan udah menengah ke atas lah. Betul, setuju banget ya kan? Sama ini tips PDKT juga, buat para laki-laki atau perempuan yang PDKT terus nanti pas pacaran putus, kenapa ya PDKT gue nggak kurang dalam atau gimana ya salahnya gue? Goblok, gue ngasih tahu nih, lu harus menerima konsekuensi lingkungan pasangan lu. Sekali lagi, kalau lingkungan lu begitu, terus lingkungan pasangan lu begitu, ya lu jangan salahin kenapa lu harus naruh hati ke pasangan lu secara berlebihan. Itu lu udah tahu takarannya, monyet. Betul. Lu harus tahu, monyet. Lu jangan menyalahkan keadaan, tapi lu harus menyalahkan diri lu. Kenapa lu nggak lebih detail lagi? Jadi kesimpulannya setelah kita panjang lebar ngobrol nih, yang pertama tadi apa masalah, yaitu mengenal lebih dalam lah. Kita harus cari kayak betul. Ini tuh kayak kesempatan, kayak balik awal tadi, kesempatan buat kita saling mengenal, cocokan. Dan jangan lupa lu juga cari tahu bibit bebet bobotnya, lingkungannya, terus kayak lebih banyak kayak komunikasi lah ya kan, biar kita sama-sama tahu cocoknya gitu seberapa gitu loh ya kan. Betul sekali. Jangan lupa yang belum kita bahas itu, yaitu rasa nyaman. Jadi itu kalau kalian udah ngerasa nyaman sama nih orang, ya udah sama nih orang aja, satu aja cukup. Yang penting kan cukup kan, masalahnya beneran. Iya, yang penting cukup aja. Rasa nyaman itu datang karena lu cukup dan lu ngerasa kayaknya pasangan gue udah nggak minta atau menuntut gue hal yang lain nih, berarti dia nyaman juga dan gue juga nyaman kayak gitu. Betul. Kalau itu kayak apalagi kalau kalian juga udah berkomitmen, semua itu kalau kita udah cakup dan semuanya kita ngerasa cocok dan oke, kemungkinan kalian bakal masuk ke tahap pacaran. Ya nggak Mas Amin? Betul sekali. Itu real.
karena kita mungkin udah lumayan ngobrol banyak, mungkin kita sesi part atau sesi selanjutnya kita bahas di episode berikutnya. Boleh. Ya kan? Nah, jadi itu adalah beberapa alasan mengapa itu PDKT itu penting. Selain sebagai ajang untuk mengenal dan menilai kecocokan, PDKT juga membantu kita membentuk fondasi yang kuat dalam hubungan. Setuju gak Mas Ale? Ya, betul sekali. Jadi buat kalian yang lagi PDKT, kalian harus semangat terus. Jangan lupa untuk tetap jaga diri kalian sendiri dan nikmati setiap momennya. Iya, betul sekali. Jadi Benar-benar. segitu aja dulu segmen pertama kita kali ini. Jadi stay tune untuk segmen selanjutnya. Kita bakal bahas hal yang seru lainnya seputar cinta dan hubungan lah. Terima kasih semuanya udah dengerin podcast aku dan Mas Ale hari ini. Gak kerasa ternyata waktu itu berlalu begitu cepat lah. Sampai aku tuh bener-bener kayak wah gitu. Aku bener-bener terima kasih buat kalian yang selalu setia dengerin podcast Sarah. Kalian tuh bener-bener bikin aku bersemangat untuk terus berbagi cerita dan pengalaman. Tanpa kalian aku gak bisa sejauh ini, dan aku bener-bener butuh kalian seperti keluarga aku yang selalu ada dan mendukung aku. Terima kasih semuanya telah dengerin podcast kita hari ini. Tetap semangat dan tetap ceria. See you. Bye-bye.